Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah semua. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan. Amin. Amin. Pada semester genap ini, matematika wajib masih bersama saya. Ada 4 materi. Yang pertama barisan dan deret. Sebenarnya sudah kalian terima di SD dan SMP. Di SMA ini pengembangannya. Kemudian yang kedua adalah limit aljabar. Ketika kelas 12 nanti dilanjutkan oleh limit trigonometri, tapi di matematika peminatan. Biasanya sih kamu dengan saya, tapi tidak tahu nanti ada perubahan apa atau tidak. Kemudian turunan aljabar. Turunan aljabar ketika di kelas 12 matematika peminatan juga dikembangkan lagi, dilanjutkan lagi untuk di turunan trigonometri. Dan yang terakhir adalah integral tak tentu, itu juga dilanjutkan di kelas 12, integral tertentu dan penerapan. Saya langsung share screen. Ini file yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi se-Indonesia, kalau sudah download dari pemerintah akan punya seperti ini. Ini yang saya buat aja. Ini yang nanti kita oret-oret, saya berikan ke kalian. Di sini ada pengertian-pengertian, nanti bisa dibaca sendiri. Saya langsung ke peta konsep. Barisan bilangan, atau nantinya lebih dikhususkan pada barisan aritmatika dan barisan geometri. Masih ingat perbedaan barisan aritmatika dengan barisan geometri? Kalau barisan aritmatika, bagaimana? Bedanya bagaimana? Bedanya sama setiap betul. itunya. Firza, bedanya beda antara suku pertama dengan suku yang berdekatan. Ya, beda antara suku yang berdekatan itu selalu sama. Sedangkan pada barisan geometri, rasionya yang sama. Rasio itu apa? Perbandingan. Misalkan suku kedua dibagi suku pertama 5. Berarti suku ketiga dibagi suku kedua juga 5. Serta juga suku kelima dibagi suku keempat juga 5. Jadi perbandingannya yang sama kalau di barisan geometri. Nanti ini ada suku ke N, ada jumlah N suku pertama, dan penerapannya. Ini secara peta konsep yang kita pelajari. Di SD istilahnya belum barisan dan deret, masih istilahnya pola bilangan gitu. SMP, Pak. Ini kalau di SD dulu istilahnya belum barisan, masih pola bilangan. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau di SD dulu istilahnya apa? Atau
menurut kalian apa? Bilangan genap. Genap, masa genap? 1, 2, Bilangan asli. Ah, Bilangan betul. asli. Bilangan asli. Iya, lali. Yang B genap. Saya disable partisipan anonim. Jadi saya harus main. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini Bilangan asli. kalau anak SD pasti langsung bilangan asli. Bilangan asli itu yang terkecil berapa? 1. 1, ya kan ya? Bilangan Terus cacat 2, 0. 4, 6, 8, Genap. 10. Bilangan genap. Genap. Bilangan genap itu ada nggak yang negatif? Enggak. Tidak Kan, ada. negatif 2 genap. Negatif 4 genap. Itu termasuk bilangan bulat, Pak. Loh, bulat itu semuanya, pokoknya bukan pecahan. Jadi bilangan genap itu ada yang negatif, ada yang positif. Positif. Kalau genap itu bilangan apa tadi? Bilangan bulat itu negatif ternyata bilangan bulat. Mohon bersabar nunggu tulisannya. Andai ada layarnya itu sudah touchscreen enak kari orang cepat. 14 ke 11 kemudian ke 8 5 2. Kalau ini tadi kan genap gitu kan ya. Kalau ini tadi bilangan asli gitu kan. Walaupun ini nanti masih termasuk beberapa barisan, ada 2 barisan yang kita pelajari, yaitu aritmatika dan juga geometri. 14 ke 11. Bedanya berapa? 3. 3. 3. 3. Bedanya Kemudian 3. Kemudian 11 ke 8. 3 juga. 8 ke 3. 3. 3. 5 ke 2. 3. Apakah ada yang 3. berpendapat lain? Beda itu bagaimana? Selisih. Nah, Jaraknya. selisih. Radiusnya itu Selisihnya, Pak. Cara yang paling mudah adalah suku kedua dikurangi suku pertama. Sama Suku keduanya berapa? sama. 11. Suku pertamanya? 14. Min 3. Itu yang Beda min saya 3. maksud. Ini bedanya berarti negatif 3 terus kan ya? Iya. Kalau bedanya selalu sama, berarti termasuk apa? Kayak tadi, awal. Aritmatika. Aritmatika. Ini ketiga-tiganya adalah barisan. Oh iya kalau sama. Kalau bedanya sama. Dan aritmatika. Gawe mos iki. Nulis nang papan elek ya, pemene nggih mos. Pokoknya paham gitu kan ya. Bilangan asli itu Pak, iya. Bedanya kan 1 ini. 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3, 5 ke 4 kan bedanya juga 1. Jadi barisan arit. 1. Genap juga gitu, 4 ke 2 selisihnya 2. 6 ke 4 juga bedanya 2 gitu kan ya. Sekarang 2 yang di 2 negatif 2. Selisihnya berapa? Min 4. Min 4. 4. 4 apa min 4? Negatif 2 dikurangi 2. Min 4, Pak. Min 4. Kalau 2 plus 2 dikurangi negatif 2 plus 4. Oh iya min 4. 4. Ya. Berarti kan beda-beda Plus ini. 4. Iya. Ya, Iya. ini beda-beda. Jadi bukan barisan Plus min. aritmatika. Iya. Min plus. Iya, Pak. Apakah barisan geometri juga? Coba. Negatif 2 dibagi 2 berapa? Negatif 1. Negatif 1. 1. 2 dibagi negatif 2. Negatif 1. Negatif 1. Nah, ini perbandingannya selalu sama kan ya? Iya. Perbandingannya sama. Negatif 1. Negatif 1. Sedangkan negatif 1 itu variannya biasanya kan kalau geometri itu selalu naik atau selalu turun gitu kan ya? Iya.
Sedangkan ini bolak-balik. Iya. Dua, di sini ada dua lagi. Loncat-loncat. Iya. Berarti nanti di sini dua lagi gitu kan ya? Dua. Ya. Karena Dua. biar nggak monoton. Mm-mm. Di sini negatif 2, di situ negatif 2. Nanti di sini negatif 2. Di sini nanti juga negatif. Negatif 2. Bilangan berulang. Dua. Kalau kejadiannya seperti ini, memang rasionya sama. Memang rasionya sama, yaitu negatif 1. Tetapi di sini naik turun kan angkanya. Oh. Ya. 2 ke negatif 2 turun. Kedua naik lagi. Ke Naik, negatif 2 turun turun. lagi. Berarti ini tidak Naik. termasuk barisan geometri. Ini tipe barisan yang berulang istilahnya. Biasanya kalau soal-soal tes potensi akademik, TPA, atau tes masuk, biasanya ada beberapa perusahaan yang harus ada tes tulis, seperti ini, tes CPNS, tapi tidak semudah ini biasanya. Tes SBMPTN atau UTBK, itu ya, ada beberapa yang berulang seperti ini, tapi tidak semudah ini. Nah, ini kan kelihatan, 2 negatif 2, oh selalu berulang, 2 negatif 2, 2 negatif 2, berarti berikutnya 2 negatif 2 juga. Dua. Ini barisan berulang, bukan aritmatika dan juga bukan geometri. Kita cek sekarang yang E. 1/2, 1/4, 1/8. Kalau bedanya jelas tidak sama kan ya? Bukan beda kan ya? Setengah Ya. dibagi 1 berapa? Mm-mm. Setengah dibagi 1. Setengah. Dua. Setengah. Ya kan? Setengah Setengah. bagi Setengah. 1. Iya. Ya tetap setengah kan ya? Iya, tetap. 1/1 dibagi 1/2. Terus Setengah, Pak. kalau yang 1/4 suku ketiga 1/4. Kalau dibagi suku kedua 1/2. Berarti Setengah. berapa? Ya, betul. Setengah, Pak. Setengah juga. Rahman. Setengah. 4 dikalikan 2/1 kan ya dibalik. Iya, 2/1. Iya. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2. 2. Yang setengah. Ini kan separuhnya terus, separuh dari Yang 1 sebelahnya setengah. juga setengah. Setengah dari Iya. 1/4. Setengah semua apa itu? Setengah, Nah, setengah, betul. setengah. Berarti ini rasionya sama kan? Iya. Rasio Iya. setengah Setengah. sama semuanya. Atau tetap. Ini Sama, Pak. semakin kecil Dia kan atau dari semakin 1 besar ke atau 1/2. naik turun. Makin kecil. Nurun, Pak. Semakin kecil. kecil. Nurun. Berarti bisa dikatakan ini termasuk barisan Aritmatika. Geometri. bukan Geometri. Geometri. Dan cirinya seperti itu. Kalau bedanya selalu sama. Pak, saya mau tanya. Ya. Apa? Apa bedanya dari aritmatika sama rasio di barisan geometri? Iya. Maksudnya kalau misalkan di rasio itu kayak bisa turun gitu ya, Pak ya? Ini kalau beda itu kan pengurangan selisih. Ya, Pada kalau aritmatika, rasio itu kalau Iya. barisan geometri, rasio atau perbandingan, berarti dibandingkan pembagian. bagian. Kalau rasio kan pakai Oh, dibagi. suku kedua Oh, bagi 1. per 1. sama. Walaupun tidak harus U2 dibagi U1, boleh U4 dibagi U3. Jadi bersebelahan. Ini juga gitu. Boleh U3 dikurangi U2. Kemudian 8, 4, 3, 1. 8 ke 4 turun 3. Ya kan? Turun 4, sorry. 4. 4 ke 3 turun 1. 1. 2. Turun ke 2. Kan tidak beraturan ini berarti. 2. Ya. Ya. Padahal. Iya. Ingat, barisan itu dengan aturan tertentu.
Nah, kalau yang ini aturannya tidak jelas, rumusnya tidak jelas. Kalau ini tadi kan masih bisa dicari. Oh, asli tadi. Terus 6, 7, 8 gitu kan. Oh, ini genap, berarti 12, 14. Oh, ini bedanya selalu 3, berarti ini kalau dikurangi 3 lagi, berarti jadi negatif 1. Seterusnya, kalau ini berulang lagi 2 negatif 2. Kalau ini dilanjutkan berapa? Kalau yang ini 1/16. Ah, betul, sip. 1/16. Kemudian 1/32 dan seterusnya. Ya. Sedangkan ini dikurangi 3. Ini dikurangi 4. Ini dikurangi 1. Ini dikurangi 2. Ini nanti dikurangi 3. Tidak beraturan, tidak sama semuanya aturan. Sehingga nanti ini tidak bisa dibuat barisan yang bisa ditentukan rumus suku ke N-nya, atau tidak mudah menentukan rumus suku ke N-nya. Mungkin nanti kalau pas pelajaran di sekolah aja, pas masuk simulasi, semoga nanti tanggal 18 itu zona di Sidoarjo itu sudah agak kuning lah. Kalau sekarang kan sudah agak oranye lagi ya. Itu baru simulasi lagi. Jadi nanti menunggu dari Pemda, pemerintah daerah mengizinkan atau tidak. Karena ini juga gitu yang G. 1/5 berarti ditambah 4. Ini 5/3 dikurangi 2. Naik turun. 2 ini 2 barisan ini tidak dibahas pada materi ini karena bukan termasuk, karena tidak saya bahas di daring karena ini tidak termasuk babnya, karena babnya aslinya adalah aritmatika dan geometri. Kalau barisan yang tidak beraturan itu tidak dibahas, tapi biasanya di tes potensi akademik, SBMPTN dikeluarkan untuk melihat kejelian kalian. Hati-hati, Pak, ini kan ganjil. Iya, ganjil. Kalau urutannya adalah 3 maju ke depan, ya kan? 5 mundur ke 3 ini. Itu baru barisan ganjil. Tapi kalau seperti ini kan tidak. Saya simpan dulu supaya nanti bisa saya berikan ke kalian. Seperti grafiknya orang jatuh cinta. Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sekarang, kalau tadi istilahnya suku pertama, suku kedua, gitu kan ya ini. Kalau di anak SD tidak, istilahnya U1, U2, U3, pertama, kedua, ketiga, keempat gitu aja. Tidak disimpulkan dengan U1, U3, U3. Mungkin mengenalnya U1, U2, U3 baru di SMP ya. Di SMP, Iya. Di SMP. Itu baru U1, U2, U3. Kemudian disimpulkan menjadi UN. Pertama, U1 boleh diganti dengan A kecil, suku kedua berarti U2, suku ketiga berarti U3. Suku ke N, berarti ini N. Dengan syarat N elemen bilangan asli. Jadi mulai berapa? Suku terkecil U berapa? 1. U1. Apakah ada suku ke 0? Tidak ada. Nggak ada, Pak. Suku ke negatif tidak ada. Suku pecahan 1 ke 2,5 tidak ada juga. Karena di sini harus bilangan asli. Paling kecil adalah 1. Kemudian pola bilangan suku ke N. Di sini masih belum ada kata-kata barisan aritmatika, tapi nanti kita coba gitu ya. Kalau pada file yang dari pemerintah ini, dari Kemdikbud itu, ini pola bilangan suku ke N. Di sini ada 1, 3, 5, 7. Barisan bilangan apa? Yang paling gampang? Tadi? Ganjil. Ini kan barisan ganjil gitu ya. Kalau di sini mungkin bingungnya kok kenapa selalu dikalikan 2 gitu kan ya. Ini yang membuat bukan saya. Saya nanti terjemahkan, saya coret-coret di sini. Tiba-tiba dulu semuanya, ini 1, 2, 3, 4 dari mana? Cara gampangannya gini. Saya lingkar ini, saya taruh di sana. Coba perhatikan. Bedanya bagaimana?
Bedanya 2. Nah, Selisih bedanya 2. selalu sama ya kan? Yaitu 2. 2. 2. Tetap atau sama. 1, 2, 3, 4. Itu suku pertama 2, 3, dan 4 kan, Pak? Ya, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Untuk dan seterusnya itu boleh menuliskan titik 3, minimal 3, kalau bisa 4 biasanya. Sekarang cara cepatnya, kalau ini kan 2-nya dari mana? Sebenarnya dari situ. Harusnya di sini kan ada keterangan itu kan ya. Oh, bedanya selalu 2, makanya dikalikan 2. Di sini kan tidak ditulis oleh pembuatnya. Ini anak sekolah mana ini? Sekolah internasional. Sorry, apa itu pakai apa? Sweater. Iya. Sekarang rumus suku ke N. Ini cara cepatnya ya. Langsung saja. Kalau bedanya sama, berarti atau tetap, berarti ini kan termasuk barisan aritmatika. Betul. Aritmatika. Barisan aritmatika. Kita jangan membayangkan dulu pakai rumus N sama dengan A ditambah buka kurung N dikurangi 1 dikalikan B dulu. Kita pakai cara cepat dulu aja untuk menentukan praktisnya. Selalu langsung beda itu dikalikan N. Nanti tinggal ditambah atau dikurangi suatu bilangan. Kita cek untuk suku pertama. Bedanya berapa? 2. Oh, ini masih saya buat UN aja. Kalau U1-nya saya tulis di sini. U1, berarti N-nya diganti berapa? Ganti 1. Diganti 1, betul. 1. Nah, jadi kalau U7, berarti N-nya itu 7. U7. UN sama dengan BN. B kalikan N. Bedanya tadi kan 2. Ya, bedanya ini 2. Berarti 2 kalikan N. N-nya berapa? 1. 2 kali 1 berapa? 3. 2 kali 1? Ya. 2. 2. Padahal suku pertama di sini harus 1. 1 dikurangi Supaya 1. 1. Betul. Berarti saya kurangi 1. Supaya jadi cek untuk suku kedua. Tetap 2 kalikan N. Betul. N-nya diganti 2. 2 kali 2 kan 4. Dikurangi 1. Padahal suku kedua adalah 3. Betul. Dikurangi 1. Supaya jadi 3. Dan seterusnya. Suku ketiga berarti kan 2 kali 3, 6. 6 kurangi 1, 5. Betul kan ya? Suku keempat. 2 kali 4, 8. Dikurangi 1, 7. Betul. Berarti rumus suku ke N bukan hanya 2 kali N. Sesuai ini. Berarti juga ditambahi. Juga kurangi 1. Gitu ya? Iya. Sehingga jadilah. Ya. Jadi selalu beda dikalikan N. Nah yang di sini itu bisa ditambah, bisa dikurangi suatu angka saya misalkan P gitu aja ya. Bisa ditambah, bisa dikurangi suatu angka yang cocok. Dan harus sama. Kalau yang di atas dikurangi 1, yang di bawah juga dikurangi 1. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Coba saya ke sini. 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. Anjir. Ya. Apa yang terjadi? Bedanya? 2. Bedanya 2. Berarti rumus suku ke N kan langsung 2. Beda kalikan 2. N gitu ya. Iya. Saya belum beli akun yang education plan yang biasanya seperti dulu unlimited gitu ya. Karena kemarin itu saya japri orangnya nggak jawab gitu. Biasa beli online lebih murah.
Kalau beli malah di akunnya Zoom Educate, Zoom asli resmi dari pusat, dari Zoom-nya itu malah lebih mahal. Makanya saya dongkreng ke punyanya orang supaya lebih murah. Berarti bedanya kan 2, berarti 2N gitu kan ya awalnya. Kita cek sekarang. Suku pertama kan harus 4. Suku pertama kan harus 4. Ya. 2 N. N-nya kan diganti 1. Ya. 2 kali 1 2. Padahal suku pertamanya 4. Berarti harus ditambah Tambahi 1. tambah berapa? Tambah 1. 2 kali 2. 2 kali 1 bukan 3 loh ya. Tambah 2, Pak. Aduh, iya, Pak. 2 kali 1. Tambah 2, Pak. 2 ditambah berapa? Supaya jadi 4 gitu kan ya. 2. Supaya jadi 4. Suku kedua juga gitu. 2 kali 2 4. 4 tambah 2 kan 6. Betul kan ya? Dan seterusnya. Ya. Berarti rumusnya adalah N adalah N ditambah 2. 2. Ini 2 seperti tadi ya. Ini bisa ditambah, bisa dikurangi suatu bilangan gitu kan ya. Jadi seperti ini. Kalau ini kan kayak ya, kenapa? Apakah itu terkhusus kayak yang ganjil biasanya dikurangi 1, yang naik Tidak. apa itu genap Tidak mesti. ditambah 2. Enggak mesti. Tergantung angka depannya. Tergantung angka depannya. Jadi tidak selalu ditambah 1, tidak selalu dikurangi 1 dan ditambah 2. Mungkin ditambah 3, dikurangi 5 dan seterusnya. Kalau pembahasan di file ini dari pemerintah yang ini kan pengarangnya dulu dari sekolah mana gitu kan ya. Kan lihatnya rada rumit kan ya. Kok mau tahu-tahu ada 2 dan lain sebagainya. Kalau dikasih keterangan gini kan mungkin lebih mudah. Lebih mudah atau bisa dipahami gitu kan ya. Ya. Ya, saya kira itu catatannya Bapak. Yang mana? Kok beda? Yang ini Ya ya. itu, Pak. Iya. Makanya Kan beda catatannya Pak. di awal tadi kan ada logonya dari Kemendikbud. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya. Ini se-Indonesia kalau gurunya download dari pemerintah pasti punya ini ya. Kan saya nyoba pakai buatannya orang yang sudah diakui oleh Kemendikbud, ternyata tidak mudah dipahami gitu kan ya. Biasanya kan saya buat sendiri, kemarin nggak coba. Jadi saya nyoba lihat punyanya orang yang sudah diakui oleh direktorat, ternyata maaf mungkin tidak mudah dipahami gitu kan ya. Jadi saya tambahin lagi. Ya enak, paling som jelas oleh lengkap, gak ada yang jelas apa. Berikutnya, contoh yang kedua. Kali ini agak otak-atik sedikit. Coba perhatikan. 1, 4, 9, 16. Ini bilangan-bilangan apa? Ini bilangan-bilangan apa? Jangan dilihat yang ini dulu, Is. Kayak dia Bilangan berpangkat. Nah, berpangkat berapa? 2. Ah, istilahnya bilangan Berpangkat 2. kuadrat. Kuadrat. Ya, Bilangan kuadrat. Ini gawe mos. semangat, Pak. 1 itu diperoleh dari 1 kuadrat. Iya. Iya. 4 diperoleh dari 2 kuadrat. Kuadrat. 9 diperoleh dari 3 kuadrat. Kuadrat. 16 diperoleh dari 4 kuadrat. Kuadrat. 1, 2, 3, 4 itu kan urutan suku ke N, gitu kan ya? Ternyata semuanya berpangkat 2, sehingga UN sama dengan N pangkat 2. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. 1 itu 1 kuadrat, 4 dari 2 kuadrat, 9 itu dari 3 kuadrat, 16 dari 4 kuadrat. 1, 2, 3, 4 itu kan urutan suku terkecil ke yang besar, kan ya? Berarti N. Iya. Semuanya berpangkat 2, berarti N pangkat 2. UN adalah rumus suku ke N. Ditingkatkan lagi. Contoh yang ketiga. Kalau ini tinggal mencari saja. Kalau ini malah lebih mudah ya. Yang susah itu kalau mencari rumus suku ke N-nya.
Sudah. Tentukan 3 suku pertama suatu barisan yang rumus suku ke n-nya UN sama dengan 3n kuadrat dikurangi 2. Berarti n-nya nanti tinggal mengganti ke situ kan ya. 1 berarti 3, n-nya diganti 1, jadi ini mengikuti sana. Iya. Kuadrat dikurangi 2. Ini selalu dikuadratkan dulu. Hati-hati, selalu dikuadratkan dulu, baru dikalikan. Kadang ada anak yang dikalikan dulu, baru dikuadratkan. Jadi salah. 1 kuadrat, 1 kalikan 3, 3 kurangi 2, 1. 2 kuadrat, 4 kalikan 3, 12. Kurangi 2. 3 kuadrat, 9 kalikan 3, 27. Dikurangi 2, 25. Berarti 1, 10, 25. Ini kan lebih mudah kan ya, tinggal masukkan angkanya saja. Tapi kalau mencari rumus suku KN, itu biasanya lebih ribet. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Pak. Waktu kurang 3 menit. Insya Allah. Nah, ini terakhir supaya sama dengan yang kelas yang kelas tadi. 1, 3, 25, 49. Kalau saya terjemahkan di sana, 1 itu dari 1 kuadrat. 9 dari 3 kuadrat. 25 dari 5 kuadrat. 49 dari 7 kuadrat. Ganjil bilangan ganjilan dikuadratkan, Pak. 1, 3, 5, 7. Ganjil kan ya? Bilangan ganjilan dikuadratkan. Betul. Ganjil itu bentuk umumnya adalah 2n dikurangi 1. 2 kali 1 itu kan 2. Kalau 2n saja, itu berarti genap. Rumus bilangan genap. Kalau 2n dikurangi 1 baru yang ganjil. Tinggal masukkan ke situ. 2n dikurangi 1 dikuadratkan. Ini agak otak-atik sih, tapi agak masih mending ya. Kalau nanti beberapa barisan tertentu yang saya bahas saja ketika simulasi. Kalau di sini khusus untuk yang aritmatika, geometri, dan mungkin barisan yang masih bisa diotak-atik. Saya stop screen, saya print screen kalian. Wes, gak apa-apa wis ya, walaupun nggak ada. Kalau yang di buku yang pas saya latihan itu, Ya. dia itu kayak lebih jadi itu loh Pak, kayak 3n kuadrat min bla bla, jadi kayak ada n-nya itu kayak dibuat jadi apa ya? Notasi Kayak sigma. x kuadrat. Nah, kayak gitu-gitu. Bukan Ya, yang kayak x kuadrat plus kita bahas gitu. pertemuan berikutnya aja. Semoga lah tanggal 18 itu bisa pembelajaran simulasi gitu kan ya, lebih enak mungkin. Amin. Ya, pokoknya kalian keluar dimanapun kalau bisa usahakan pakai masker, jaga kesehatan, ya minum minyak kayu putih air hangat dikasih minyak kayu putih sedikit, atau stroberi, vitamin C itu supaya lebih. Dan bisa tak Pak? Minyak kayu putih itu beneran bisa diminum tak? Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Saya biasanya nah itu batuk, mbak-mbaknya ada yang langsung di gitu Pak, langsung di jangan terlalu banyak. Saya dulu kalau batuk, saya dilat minyak kayu putih beberapa tetes itu. Saya print ya, Pak? supaya mungkin awal-awal mungkin agak polutan, lama-kelamaan. Sebentar ya, tinggal 1 menit. Ini ada 2 sesi tak Pak? 3 sesi saya. Tadi sudah, nanti lagi. Berarti, tapi ini udah kan Pak sama kelas Ya. efektif 1 sama efektif 2?